Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri, kelas IT 801, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah jaringan VoIP. Nah, sedangkan untuk soalnya sendiri adalah kita disuruh untuk mencari 3 perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep Voice of Internet Protocol. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama adalah telepon IP atau IP phone. Telepon IP adalah perangkat telepon yang menggunakan teknologi VoIP untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Telepon IP mengubah suara menjadi data digital dan mentransmisikannya melalui jaringan IP yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan panggilan suara dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, untuk gambarnya sendiri bentuknya itu kurang lebih seperti ini untuk telepon IP. Kemudian kegunaan dari perangkat. Yang pertama, panggilan suara melalui jaringan internet. Perangkat telepon IP memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Hal ini mengurangi ketergantungan pada infrastruktur telepon tradisional dan memungkinkan panggilan internasional dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem komunikasi bisnis. Nah, telepon IP sering digunakan dalam lingkungan bisnis yang menerapkan sistem telepon berbasis IP. Kemudian mobilitasnya adalah telepon IP dapat digunakan di mana saja selama terhubung ke jaringan internet. Pengguna dapat mengakses nomor telepon mereka dan menerima panggilan di perangkat telepon IP bahkan saat mereka sedang berpergian atau berada di luar kantor. Kemudian untuk spesifikasi perangkat sendiri, yang pertama antarmuka jaringan. Perangkat telepon IP ini dilengkapi dengan antarmuka seperti Ethernet atau Wi-Fi yang memungkinkan mereka terhubung ke jaringan IP. Kemudian speaker dan mikrofon. Telepon IP memiliki speaker dan mikrofon terintegrasi untuk panggilan suara. Kemudian layar, banyak telepon IP dilengkapi dengan layar LCD yang memungkinkan pengguna melihat informasi panggilan kontak dan fitur lainnya. Kemudian tombol dan kontrol. Telepon IP biasanya memiliki tombol panggilan, tombol navigasi, dan kontrol lainnya untuk mengoperasikan perangkat dan mengakses fitur-fiturnya. Kemudian teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software. Yang pertama, untuk sisi hardware, perangkat telepon IP menggunakan komponen hardware seperti prosesor, memori, antarmuka jaringan, speaker, mikrofon, dan layar untuk memungkinkan fungsi panggilan suara dan fitur-fitur lainnya. Kemudian dari sisi software, telepon IP menjalankan perangkat lunak yang mengimplementasikan protokol VoIP dan menyediakan antarmuka pengguna untuk mengelola panggilan. Perangkat lunak ini dapat mencakup sistem operasi yang dikhususkan untuk telepon IP serta aplikasi telepon dan fitur-fitur tambahan. Kemudian untuk prinsip kerja dari perangkat ini, yang pertama konversi suara menjadi data digital. Suara yang ditangkap oleh mikrofon diubah menjadi sinyal digital menggunakan teknik pengkodean suara seperti pengkodean pulse, kode modulation atau PCM. Sinyal digital ini mewakili gelombang suara yang kemudian dapat diolah dan ditransmisikan melalui jaringan IP. Kemudian kompresi dan enkripsi. Sinyal suara yang telah dikonversi menjadi data digital seringkali dikonversi menggunakan algoritma kompresi suara seperti G711 atau G729. Kemudian untuk transmisi melalui jaringan IP, data suara yang dikonversi dan mungkin dienkripsi dikirimkan melalui jaringan IP menggunakan protokol VoIP seperti Session Initiation Protocol atau H323. Data suara ini dikemas dalam paket-paket data dan dikirim melalui jaringan IP yang dapat mencakup jaringan lokal, jaringan area luas, atau bahkan internet publik. Kemudian dekompresi dan konversi kembali menjadi suara. Nah, di ujung penerima, data suara yang diterima melalui jaringan IP didekompresi dan dikonversi kembali menjadi gelombang suara yang dapat didengar melalui speaker pada perangkat telepon IP.
Proses ini memungkinkan pengguna untuk mendengar suara dari pihak yang melakukan panggilan. Nah, kemudian opportunity yang bisa dikembangkan dari perangkat ini, telepon IP ini. Yang pertama adalah penghemat biaya komunikasi. Nah, pengguna telepon IP memungkinkan panggilan suara dengan biaya yang lebih rendah, terutama dalam panggilan internasional atau antar kantor yang jaraknya jauh. Kemudian mobilitas dan fleksibilitas. Telepon IP dapat digunakan di mana saja selama terhubung ke jaringan internet. Integrasi dengan sistem komunikasi bisnis. Nah, telepon IP dapat terintegrasi dengan sistem komunikasi bisnis yang ada. Nah, ini memungkinkan implementasi fitur-fitur lanjutan seperti panggilan konferensi, penerusan panggilan, kotak suara yang ditingkatkan, dan integrasi dengan aplikasi bisnis lainnya. Kemudian pengembangan fitur dan aplikasi tambahan. Perangkat telepon IP dapat digunakan sebagai platform untuk mengembangkan fitur-fitur dan aplikasi tambahan. Misalnya integrasi dengan sistem manajemen pelanggan atau aplikasi kolaborasi tim untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah softphone, adalah perangkat lunak yang mengizinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui komputer atau perangkat mobile yang terhubung ke internet. Nah, softphone menggunakan protokol VoIP untuk mengirim dan menerima data suara melalui jaringan IP. Dengan menggunakan softphone, pengguna dapat melakukan panggilan suara langsung dari perangkat mereka tanpa memerlukan perangkat telepon fisik. Nah, softphone itu bentuknya seperti ini. Kemudian kegunaan dari softphone ini, perangkat ini, yang pertama panggilan suara melalui internet. Nah, softphone memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui komputer atau perangkat mobile yang terhubung ke internet. Dengan menggunakan protokol VoIP, panggilan suara dapat dikirim dan diterima melalui jaringan IP. Kemudian penggantian telepon fisik. Nah, softphone menghilangkan kebutuhan akan perangkat telepon fisik. Kemudian untuk mobilitas, softphone memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dari perangkat mobile, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Kemudian untuk spesifikasi perangkat dari softphone ini, yang pertama kompatibilitas dengan sistem operasi. Nah, softphone dapat diinstal dan digunakan pada berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Kemudian antarmuka pengguna. Softphone biasanya memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan dengan fitur-fitur seperti daftar kontak, riwayat panggilan, dan tombol panggilan. Dukungan protokol. Softphone umumnya mendukung berbagai protokol VoIP seperti SIP dan H323 yang memungkinkan komunikasi suara dengan perangkat dan layanan VoIP lainnya. Untuk kualitas suara, softphone harus menyediakan kualitas suara yang baik melalui kompresi audio, penanganan jeda, dan mekanisme untuk mengurangi latensi dan gangguan jaringan. Nah, teknologi yang digunakan baik dari sisi hardware maupun software. Yang pertama dari sisi hardware. Nah, softphone membutuhkan komputer atau perangkat mobile sebagai platform utama. Perangkat ini harus memiliki mikrofon dan speaker untuk pengiriman dan penerimaan suara. Juga koneksi internet yang stabil diperlukan untuk mengirim dan menerima data suara melalui jaringan IP. Nah, dari sisi software, softphone menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk tujuan panggilan suara. Aplikasi ini biasanya mengimplementasikan protokol VoIP untuk mengelola pengiriman dan penerimaan data suara. Nah, prinsip kerja dari perangkat ini yang pertama registrasi. Softphone akan menghubungkan dirinya ke server VoIP dengan menggunakan informasi login yang diberikan oleh pengguna. Yang selanjutnya inisiasi panggilan. Pengguna memasukkan nomor telepon atau memilih kontak dari daftar mereka di antarmuka softphone. Langkah selanjutnya yang ketiga pengiriman suara. Nah, suara diubah menjadi paket data yang dikirimkan melalui jaringan IP menggunakan protokol VoIP. Nah, kemudian penerimaan panggilan. Ketika
ada panggilan masuk, server VoIP mengirimkan informasi panggilan ke softphone pengguna. Softphone mengontrol pengiriman suara dan memungkinkan pengguna untuk menerima atau menolak panggilan tersebut. Fitur tambahan dari perangkat ini adalah softphone seringkali dilengkapi dengan fitur tambahan seperti konferensi panggilan, panggilan tunggu, rekaman panggilan, dan pengaturan keuangan yang dapat disesuaikan. Kemudian opportunity yang bisa dikembangkan dari perangkat tersebut, yang pertama, pengembangan aplikasi khusus. Softphone dapat membuka peluang bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau industri. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Softphone dapat diintegrasi dengan sistem lain seperti CRM atau sistem manajemen kontak. Kemudian penyempurnaan kualitas dan fitur. Pengembangan dapat terus meningkatkan kualitas suara, mengurangi latensi, dan menghadirkan fitur-fitur baru yang lebih canggih pada softphone. Ekspansi mobilitas. Dengan kemajuan teknologi, softphone dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung perangkat wearable seperti smartwatch atau reality glass. Nah, untuk yang ketiga adalah gateway VoIP. Gateway VoIP adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai antarmuka antara jaringan telepon tradisional atau analog atau digital dengan jaringan IP. Gateway VoIP mengonversi sinyal suara dari jaringan telepon tradisional menjadi format digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan IP menggunakan protokol VoIP. Ini memungkinkan integrasi antara sistem telepon konvensional dengan solusi VoIP, memungkinkan panggilan suara melalui jaringan IP menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Nah, ini adalah gateway VoIP. Kemudian kegunaannya, yang pertama, integrasi antara sistem telepon tradisional dengan solusi VoIP. Gateway VoIP memungkinkan peralihan panggilan suara dari jaringan telepon tradisional ke jaringan IP menggunakan protokol VoIP. Ini memungkinkan perusahaan atau organisasi yang masih menggunakan sistem telepon konvensional untuk terhubung dengan infrastruktur VoIP dan mengirim dan menerima panggilan melalui jaringan IP. Kemudian migrasi ke solusi VoIP secara bertahap. Gateway VoIP juga digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam melakukan migrasi bertahap dari sistem telepon konvensional ke solusi VoIP. Untuk spesifikasi perangkatnya adalah pertama, antarmuka jaringan. Gateway VoIP memiliki antarmuka jaringan yang dapat terhubung ke jaringan telepon tradisional dan jaringan IP. Biasanya mereka mendukung berbagai jenis antarmuka seperti FXS, FXO, E1 atau T1 dan lainnya. Kode suara. Gateway VoIP mendukung berbagai kode suara untuk konversi dan dekompresi sinyal suara seperti G711, G729, G723 dan sebagainya. Protokol. Gateway VoIP mendukung protokol VoIP standar seperti Session Initiation Protocol H323, kemudian media MGCP dan lainnya. Keandalan dan keamanan. Gateway VoIP biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan dan redundasi untuk menjaga kualitas panggilan dan mencegah kegagalan sistem. Nah, untuk teknologi yang digunakan, yang pertama dari sisi hardware, gateway VoIP menggunakan komponen elektronik seperti prosesor, memori, antarmuka jaringan, dan konverter suara digital analog atau ATA. Mereka juga dapat memiliki slot kartu ekspansi untuk mendukung antarmuka telepon tambahan. Dari sisi software, gateway VoIP menjalankan perangkat lunak khusus yang dimungkinkan konversi suara analog menjadi format digital, kompresi suara, enskripsi, routing, panggilan, dan fungsi lainnya. Nah, perangkat lunak ini dapat berjalan di sistem operasi khusus yang disesuaikan untuk perangkat gateway VoIP. Prinsip kerja dari perangkat ini, pertama, menerima panggilan dari jaringan telepon tradisional. Kemudian yang kedua, konversi sinyal suara analog menjadi format digital.
Kemudian konversi suara. Nah, setelah sinyal suara dikonversi menjadi format digital, gateway VoIP menggunakan kodek suara untuk mengoperasinya. Kemudian pengiriman melalui jaringan IP. Yang terakhir, dekompresi dan konversi kembali ke format analog. Ketika sinyal suara mencapai tujuan akhirnya, gateway VoIP di sisi penerima melakukan dekompresi suara dan mengonversi kembali ke format analog. Opportunity yang bisa dikembangkan dari perangkat tersebut. Yang pertama, integrasi dengan sistem komunikasi lainnya. Nah, gateway VoIP dapat digunakan sebagai jembatan untuk mengintegrasikan sistem telepon tradisional dengan solusi komunikasi lainnya, seperti sistem konferensi audio atau video, sistem pesan suara, atau sistem komunikasi kolaboratif. Kemudian yang kedua, migrasi ke solusi VoIP secara bertahap. Nah, gateway VoIP memberikan peluang bagi perusahaan yang masih menggunakan sistem telepon konvensional untuk melakukan migrasi ke solusi VoIP secara bertahap. Kemudian yang ketiga, penyediaan layanan VoIP untuk pelanggan. Nah, gateway VoIP juga dapat digunakan untuk penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan layanan VoIP kepada pelanggan mereka. Yang terakhir, pengembangan aplikasi komunikasi inovatif. Gateway VoIP memberikan landasan untuk pengembangan aplikasi komunikasi inovatif dengan mengintegrasikan gateway VoIP dengan perangkat lunak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.